Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, asesor, dan para pemirsa yang saya hormati, pada video kali ini akan saya sajikan panduan penilaian visitasi di Sispena 2020 bagi asesor. Di video kali ini akan disajikan secara integratif komprehensif antara materi penilaian atau penelaahan butir kinerja dengan materi Sispena yang di pembekalan asesor beberapa hari yang lalu disajikan secara terpisah materi ini. Telaah butir kinerja disajikan oleh seorang instruktur, materi Sispena disajikan oleh seorang instruktur yang lain. Video kali ini akan saya coba gabungkan menjadi materi yang integratif, komprehensif. Bagaimana telaah butir kinerja yang dipadukan dengan bagaimana pengisian di Sispena. Semoga video ini bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Ibu Bapak, Saudara pemirsa yang saya hormati, untuk masuk menggunakan Sispena 2020, alamat login Sispenanya adalah seperti ini, bansm.kemdikbud.go.id/Sispena 2020/login. Ya. Jadi ketika klik di laman seperti itu, maka akan tampil halaman login seperti ini. Ada username dan password. Maka asesor bisa login dengan menggunakan username dan password nomor induk asesor atau NIA. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ya. Setelah itu tekan sign in, maka kalau berhasil akan tampil seperti ini. Nah, ada kalanya gagal, saya mengalami gagal, coba diperiksa browser yang dipakai. Kelihatannya aplikasi Sispena ini sangat bersahabat dengan browser Chrome. Kita gunakan Chrome, coba yang gagal, semoga berhasil. Nah, setelah tampil di dashboard seperti ini, maka selanjutnya geser atau arahkan kursor mouse ke lokasi ini untuk menemukan daftar menunya. Diklik di sini, sehingga akan ketemu daftar menu seperti ini. Ada dashboard, asesmen kecukupan, ada penilaian, ada panduan. Nah, karena kita akan, di video ini akan dijelaskan tentang bagaimana penilaian individu, maka dari itu kita masuk ke penilaian ini. Nah, geser atau arahkan kursor mouse menu penilaian sehingga berubah warna dasarnya. Jadi ini warna dasarnya berubah, berbeda dengan menu yang lain. Ya. Baik, setelah itu akan tampil di sini berarti ada 2 sekolah yang menjadi tugas saya untuk melakukan penilaian. Demikian juga Bapak Ibu ketika loginnya sudah berhasil akan tampak sekolah yang menjadi tugas akreditasinya. Entah itu visitasi atau asesmen kecukupan. Yang dalam hal ini materi ini karena ini fokus pada visitasi, maka kita difokuskan pada visitasi. Nama sekolah sengaja saya tutup biar enak ya, biar enak saya tutup ya. Setelah itu perlu secara teoritik sedikit bahwa komponen yang dinilai dalam akreditasi di IASP 2020, Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan 2020, ini ada 2 kelompok. 1, komponen asesmen kecukupan, yang kedua komponen kinerja. Komponen asesmen kecukupan terdiri dari 2, 1 indikator pemenuhan mutlak, yang kedua indikator pemenuhan relatif. Sedangkan komponen kinerja terdiri dari 4 komponen, 1 mutu lulusan, 2 proses pembelajaran, 3 mutu guru, dan yang keempat manajemen sekolah. Nah, bobotnya seperti ini, kita cepat saja, hanya sekedar sekilas saja. Nah, kita fokus di komponen kinerja, ya, karena visitasi itu melihat komponen kinerja. Kalau asesmen kecukupan itu melihat komponen komponen asesmen kecukupan, IPM dan IPR. Ya, kalau visitasi itu fokusnya pada komponen kinerja. Ada 4 tadi dengan indikator seperti itu, tampil di layar seperti ini. Nah, saya tidak menjelaskan masing-masing indikator, tetapi saya fokusnya langsung ke butir. Nah, semua jenjang pendidikan
itu memiliki butir inti sebanyak 35 butir. 35 butir. Mutu lulusan 11 butir, pasti butir nomor 1 sampai 11 di Sispena. Ya. Proses pembelajaran ada 7 butir, pasti di Sispena butir nomor 12 sampai 18. Mutu guru 4 butir, nomor butir 19 sampai 22, dan manajemen sekolah 13 butir, butir nomor 23 sampai 35. Nanti asesor saya yakin sudah hafal ini, lama-kelamaan. Nah, ada butir kekhususan untuk SD, SDLB, dan SMK dengan sebaran butir seperti ini. Dengan demikian, Ibu Bapak, maka butir untuk SD ada 36. 35 butir inti ditambah 1 butir kekhususan yang berada di mutu guru. Untuk SDLB ada 40 butir, penjelasan saya seperti tadi, untuk SMK ada 44 butir. Maka kalau Ibu Bapak visitasi di SMP atau SMA berarti hanya pada butir inti sebanyak 35 butir. Ya. Nah, kita ulangi lagi kembali ke Sispena. Jadi penilaian individu dengan cara klik tombol penilaian individu di sini tempatnya. Nah, oke, setelah diklik maka akan tampil seperti ini. Sekali lagi nama sekolah saya tutup ya. Jadi ini ada kelompok 35 butir seperti yang saya sampaikan tadi ini, 35 sampai di sini, nomor 1 sampai 35. Nah, kalau kita klik butir yang akan kita nilai, ya. Kalau kita mau menilai butir nomor berapa, tinggal klik nomor butirnya seperti ini. Misalnya, butir nomor 1 kita klik, maka akan tampil seperti ini. Saya ulangi, klik akan tampil seperti ini. Begitu juga kalau butir nomor 2 kita klik, maka akan tampil seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana seorang asesor melakukan penilaian, ya, bagaimana kita menelaah butir ini. Yang saya jadikan contoh butir yang nomor 2, yaitu sikap menunjukkan perilaku religius dengan pengamalannya dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Nah, ya, ada 4 level untuk menilai di sini ya. Asesor bisa menilai 1, 2, 3, atau 4. Nah, saya punya pemahaman bahwa cara kita melakukan penilaian bisa top down dari 4 atau 3 atau 2 atau 1, atau juga bisa bottom up dari 1 atau 2 atau 3 atau 4. Nah, ini penting ya. Jadi ini di materi sebelumnya belum ada kelihatannya istilah top down atau bottom up. Ini baru saya, originalitas saya yang menyebutnya. Nah, seorang asesor harus paham gradasi atau perbedaan antar level di deskripsi butir. Sebagai contoh, itu yang saya tulis dengan warna huruf yang berbeda. Ya. Jadi, level terbawah adalah perilaku religius itu hanya sekedar taat tata tertib. Ya. Lalu butir level 2, 3, 4, itu perilaku religius dasarnya bukan mematuhi tata tertib, tetapi sesuai ajaran agama. Semuanya sesuai ajaran agama. Baik level 2, 3, 4. Apa yang membedakan? Nomor 2 belum konsisten, yang level 2. Level 3 sudah menunjukkan secara konsisten. Level 4 menunjukkan secara konsisten dan membudaya. Nah, maka kita harus paham apa itu membudaya. Di Sispena sudah ada penjelasan itu, maka Bapak Ibu tidak usah menghafal ya. Membudaya itu artinya terwujudnya kebiasaan sehari-hari secara konsisten dan berkelanjutan yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu. Artinya kalau di komunitas itu tidak melakukan, itu menjadi aneh. Nah, itu artinya sudah membudaya. Baik, apa yang dimaksud top down tadi? Kalau top down, asesor membuat dasar nilai adalah 4 dulu. Ya, nilai akan berubah apabila telaah dokumen, hasil wawancara, hasil observasi tidak yakin bisa membuktikan kata kunci di level 4. Baru turun ke 3. Kalau tidak bisa membuktikan secara yakin, turun ke 2. Kalau tidak bisa membuktikan secara yakin, turun ke 1. Itu namanya top down. Sebagai contoh, kalau berdasarkan telaah dokumen, observasi maupun wawancara, maka perilaku religius ini sudah ditunjukkan
dan sudah membudaya, maka dengan mantap kasih nilai 4. Tapi ketika membudaya ini tidak bisa dibuktikan, kasih level 3, dan seterusnya. Kalau bottom up bagaimana Pak? Kalau bottom up dimulai dari angka 1. Asesor startnya memberi angka 1. Setelah hasil wawancara ini ternyata meyakinkan melampaui nomor 1, asesor naik. Coba tak kasih level 2. Oh, ternyata kepala sekolah atau siswa atau guru mengatakan bahwa perilaku religius ini sudah konsisten. Naik ke level 3. Ternyata sudah membudaya. Naik ke level 4. Bagaimana cara membuktikannya? Nanti di slide berikutnya akan saya sampaikan. Begitu cara top down atau cara bottom up. Maka dari itu, setiap butir, asesor ini harus memahami apa kata-kata kunci yang membedakan di antara masing-masing level. Contohnya ini yang butir nomor 2 ini yang saya contohkan. Baik. Nah, jadi seperti ini. Maka langkah berikutnya adalah kita pembuktian. Lewat yang pertama itu ada 3 pembuktian, observasi, telah, dokumen, wawancara. Maka misalnya kita tekan observasi dulu. Nah, maka muncul kertas kerja seperti ini. Maka ibu bapak tinggal mengisikan di sini, misalnya ini, berdasarkan video profil sekolah yang disampaikan oleh kepala madrasah, membuktikan adanya pembiasaan berdoa di awal dan akhir pembelajaran, mengucapkan salam, cium tangan bapak atau ibu guru sebelum masa pandemi COVID-19. Ya, jadi ada cium tangan dan seterusnya. Dan sudah membudaya. Setelah itu diketik, cukup, maka lakukan simpan, jangan lupa. Ya. Kalau berhasil, maka di sini akan ada tulisan sukses. Ya. Untuk pindah ke menu sebelumnya, maka klik yang di sini, maaf ketutup gambar ini, ketutup gambar saya. Ini ada tulisan silang, ini ada gambar silang, diklik. Ya, sehingga akan kembali ke menu awal lagi seperti ini. Oke, observasi sudah. Berikutnya wawancara, kita klik wawancara. Nah, ada ruang seperti ini, maka Bapak Ibu isikan di sini. Wawancara dengan guru, wawancara dengan siswa diisi. Ya, sholat zuhur secara berjamaah dan seterusnya. Ini banyak ini isiannya, cuman yang tampak hanya 2 baris, tapi ini kalau kursornya digeser, ini ketikannya banyak. Setelah itu jangan lupa ketik simpan ya, sampai tertulis sukses. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Nah, berdasarkan penggalian data dari observasi dan wawancara, maka langkah berikutnya kita menulis kesimpulan penilaian di sini. Nah, mengisi kesimpulan penilaian berdasarkan teknik penggalian data. Nah, baik, kita ke teori sedikit ya, untuk bekal melakukan penggalian data. Kalau dalam riset kualitatif ya utamanya, dalam riset kita kenal ada triangulasi teknik. Artinya kita memperoleh data, keabsahan data dengan cara triangulasi teknik. Jadi data itu kita peroleh dengan telaah dokumen. Masih perlu kita konfirmasi dengan wawancara. Konfirmasi lagi dengan observasi. Ketiga teknik ini tujuannya semata-mata untuk memperoleh data yang absah. Itu kalau triangulasi teknik. Ada lagi triangulasi sumber. Data itu kita peroleh dari guru. Belum yakin, kepala sekolah, atau kepala sekolah dulu baru guru, terserah ya. Belum yakin, siswa. Ini namanya triangulasi sumber. Nah, berapa siswa? Berapa guru, Pak? Nah, asal informasinya sudah jenuh, datanya sudah jenuh. Jenuh itu artinya adalah sudah tidak ada informasi baru lagi dengan penambahan informan. Jadi informan 3 dengan 5, dengan 6, dengan 7, itu sudah tidak ada informasi baru lagi, maka itu dikatakan data sudah jenuh. Maka cukup, lebih sedikit, lebih baik, lebih efisien. Ya, begitu. Nah, kembali lagi ke tadi, ya. Setelah kita isikan simpulan penilaian, mulai mengisi simpulan penilaian, setelah yakin, maka saran saya, ini di pedoman tidak ada, di pelatihan pembekalan tidak ada, saran saya bawa ke MS Word, pindahkan ke MS Word, tulisan tadi di copy, dibawa ke MS Word. Ini penting, untuk apa? Untuk backup. Siapa tahu sistem error sehingga apa yang kita ketik menjadi hilang. Di nomor itu kita masih punya backup. Di samping itu juga untuk mengetahui jumlah kata. Karena isian di Sispena mewajibkan sekurang-kurangnya 50 kata. Maka kalau kita letakkan di MS Word, kita jadi tahu jumlah katanya di sini
Berarti yang saya tulis itu ada 68 kata, sudah aman. Karena minimalnya 50 kata. Begini. Ya, kita masukkan. Jangan lupa simpan, klik tombol simpan kesimpulan. Setelah itu, kalau simpanan kita berhasil, warnanya akan berubah dari biru menjadi warna hijau seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini. Langkah berikutnya adalah klik level nilai. Tentu ini yang sesuai dengan kesimpulan penilaian. Ya. Mau level 1, level 3, level 2, karena membudaya itu berarti di level 4, maka kita klik level 4. Lalu jangan lupa klik OK. Ya. Selesai. Nah, butir yang sudah berhasil kita isi akan berwarna hijau seperti ini. Nah, Ibu Bapak, ada kalanya Ibu Bapak sudah sukses mengisi, tapi nomor butir ini belum berubah warnanya. Nah, jangan terus bingung ya. Saya pun mengalami seperti itu. Saya menduga isian kita sedang floating, sedang mengambang, atau ada kekurang tepatan dalam penyusunan bahasa program sehingga bisa seperti itu. Tetapi yakin ketika kita ingin coba melihatnya, coba Ibu Bapak keluar dari menu penilaian ini ke Sispena, lalu masuk ke penilaian individu lagi. Nanti akan berubah warna. Yang saya alami seperti itu. Baik. Jadi nomor butir yang sudah diisi dan sukses akan berwarna hijau sekali lagi. Nah, pastikan semua butir sudah dinilai. Dengan demikian penilaian individu selesai. Nah, setelah penilaian individu selesai, kita masuk ke penilaian kelompok. Penilaian kelompok hanya bisa dilakukan kalau dua asesor sudah menyelesaikan penilaian individu. Video kali ini cukup pada penilaian individu. Insya Allah video berikutnya kita sajikan bagaimana penilaian kelompok. Baik, jika suka dengan video ini boleh tekan like, boleh tekan subscribe. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.